atau etik merupakan pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Yang kedua, menurut Sidi Gajalba, etika dalam ilmu filsafat adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang ditentukan oleh akal. Yang ketiga, menurut Burhanuddin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku dalam hidupnya. Yang keempat, menurut Di Giorgi, etika bisnis merupakan alat bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih bertanggung jawab secara moral. Prinsip-prinsip etika bisnis. Adapun beberapa prinsip yang wajib ada untuk memenuhi etika dalam berbisnis, yaitu prinsip otonomi. Saat seseorang ataupun perusahaan mampu memenuhi prinsip ini, maka kehidupan bisnisnya menjadi lebih hidup. Prinsip ini dapat menentukan dan mengetahui sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kesadarannya sendiri. Prinsip kejujuran. Sejatinya kejujuran amat sangat dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Kejujuran dalam berbisnis dapat dikategorikan sebagai syarat-syarat dalam pemenuhan perjanjian antar sesama pengelola bisnis maupun semua yang terlibat di dalamnya. Prinsip keadilan. Dari prinsip ini, semua pemilik usaha diwajibkan untuk berlaku adil terhadap hak-hak pribadi yang dimiliki oleh setiap seseorang. Keadilan dalam berbisnis dapat dicapai bila negara memperlakukan semua pemilik bisnis secara setara tanpa adanya asas perbedaan kasta maupun jenis dari bisnis yang dijalankan. Selain itu, ada juga keadilan yang berlaku di perusahaan. Pemilik perusahaan dituntut untuk berlaku adil terhadap semua karyawan tanpa membedakan status atau tingkatan pekerjaan yang dilakukan. Isu-isu etika bisnis. Berikut ini adalah isu etika bisnis. 1. Ketenaga kerjaan. Isu yang muncul dalam kategori ini adalah memperkerjakan karyawan tanpa kontrak yang jelas dan mendetail, memperkerjakan SDM di bawah umur, gaji, atau bayaran yang jauh di bawah standar. Kondisi lingkungan kerja yang buruk tidak mendukung, kebersihan lingkungan kerja, keselamatan kerja tidak terjamin, dan kurangnya perlindungan karyawan. Yang kedua ada hak asasi manusia atau HAM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga ada lingkungan. Bagi negara berkembang yang sedang memperluas bisnisnya menjadi perusahaan multinasional hingga ke perusahaan maju, harus memperhatikan dengan baik isu terkait lingkungan. Perusahaan di negara maju seringkali sangat ketat dan dalam penerapan kebijakan lingkungan seperti polusi, pembuangan bahan kimia pabrik, penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya, dampak pada hutan, dan sebagainya. Yang keempat ada korupsi. Hal ini menyebabkan berbagai dampak negatif bagi perusahaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan yang bergerak menuju skala multinasional akan dihadapkan pada risiko terjadinya korupsi baik di dalam maupun di luar pihak perusahaan. Yang kelima ada tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah tindakan yang memperdulikan lingkungan sosial sekitar perusahaan melalui pembangunan fasilitas, beasiswa pendidikan, pinjaman modal UMKM, perusahaan melalui pembangunan fasilitas dengan asuransi ringan dan lain-lain. Dengan melaksanakan CSR, perusahaan sudah melakukan tanggung jawabnya dalam porsi masyarakat.
Kritik terhadap etika bisnis. Kritik pedas untuk etika bisnis pertama kali disampaikan oleh Peter Drucker, seorang ahli kenamaan dalam bidang teori manajemen. Inti keberatan Drucker terletak bahwa etika bisnis menjalankan semacam diskriminasi. Drucker menyimpulkan bahwa etika bisnis menunjukkan adanya sisa-sisa dari permusuhan yang lama terhadap bisnis dan kegiatan ekonomis. Kritiknya berasal dari salah paham besar terhadap etika bisnis. Kritik kedua menilai etika bisnis itu kontradiktif. Kritik ini ditemukan dalam kalangan populer yang cukup luas. Orang-orang ini menilai etika bisnis sebagai suatu usaha naif. Dunia bisnis ibarat rimba raya, di mana tidak ada tempat untuk etika. Etika dan bisnis bagaikan air dan minyak. Kritik ketiga, nilai etika bisnis tidak praktis. Pengusung kritik ini salah satunya adalah Andrew Strack, seorang dosen manajemen di Universitas Toronto. Menurut Strack, etika bisnis adalah too general, to the serial, to impractical. Ia menilai kesenjangan besar menggangga antara etika bisnis dan akademis dan para profesional di bidang manajemen. Kritik keempat menilai etikawan tidak bisa mengambil alih tanggung jawab. Kritisi ini meragukan entah etika bisnis memiliki keahlian etis khusus yang tidak dimiliki oleh para pebisnis dan manajer itu sendiri. Kritik tersebut merupakan salah. Etika bisnis sama sekali tidak bermaksud mengambil alih tanggung jawab etika dari para pebisnis. Etika bisnis tidak berpretensi memiliki keahlian yang sama. Sifatnya seperti banyak keahlian yang lain. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya mewakili teman-teman saya meminta maaf jika masih ada kekurangan dalam presentasi kami. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.